Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Pada kajian yang lalu kita sampai pada hudal lil muttaqin. Sekarang kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi ayat ini menjelaskan siapa al-muttaqin yang ada di ayat sebelumnya, yaitu alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman, yakni yusaddiqun, percaya, membenarkan, bil ghaibi, terhadap yang gaib, bima ghaba anhum, yaitu apa yang gaib dari mereka, minal ba'thi wal jannati wan nar, yaitu kebangkitan, sorga dan neraka. Wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat. Kenapa tidak yusallun tapi yuqimunas shalah? Ayatuna biha bihuquqiha, yakni menjalankannya dengan hak-haknya. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, yakni a'tainahum, yang kami telah berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka berinfak, yakni fi ta'atillah, dalam ketaatan terhadap Allah. Baik, kita lihat lagi dari awal. Di kajian lalu kita sudah bahas yang dimaksud dengan al-muttaqin di ayat 2 adalah as-shairina ila taqwa. Nah, sekarang dijelaskan siapa al-muttaqin. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Apa yang gaib itu? Bima ghaba anhum, yang tidak tampak dari mereka, yang gaib dari mereka, kayak urusan sorga, neraka, kebangkitan, minal ba'thi wal jannati wan nar. Lalu ada juga nanti yang menjelaskan bil ghaibi adalah ma ghaba anhum, yang gaib dari mereka, walam tudrikhu hawasuhu, yaitu yang walam tudrikhu hawasuhum, indera mereka tidak dapat mencapainya. Contohnya minal ba'thi, hari kebangkitan, wal jannati wan nar, was sirat, wal hisab, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Baik, jadi syarat pertama orang itu menjadi bertakwa kalau dia percaya dengan yang gaib. Nah, ada lagi yang artikan yang gaib itu ma ghaba anil hissi wal aqli, yang gaib dari indera dan akal. Maksudnya apa? Jadi perkara gaib itu tidak dapat dicapai oleh panca indera. Karena itu orang mengartikan itu yang metafisik, karena di atas kemampuan indera manusia. Bukan berarti tidak ada, tapi karena panca indera kita yang tidak mampu untuk menjangkaunya.
Yang kedua, nggak dapat dicapai akal. Ini bukan berarti irasional. Kalau irasional kan 1 tambah 1 ada 5, itu irasional. Tetapi metarasional, artinya yang ada di atas jangkauan akal. Nah, itulah yang dimaksud dengan bil ghaib, dengan perkara yang gaib. Orang yang tidak percaya dengan al-ghaib nggak akan jadi orang yang bertakwa. Takwa kemarin sudah kita bahas, yaitu jaga diri dari murka Allah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangannya. Jadi kalau nggak percaya dengan yang gaib, nggak akan jadi orang yang bertakwa. Sebetulnya percaya dengan yang gaib, percaya dengan Allah, dengan Tuhan, itu fitrah manusia. Jadi kalau tentang perkara gaib, sorga, neraka, itu nggak bisa kita cerna-cerna dengan akal, juga nggak bisa. Kita tahu itu semua karena pemberitahuan Allah melalui para rasul. Kalau tentang adanya Tuhan, itu manusia bisa membuktikan itu dengan 3 dalil. Yang pertama adalah dalil fitrah. Fitrah manusia itu mengatakan ada Tuhan, ada kekuatan lain di luar dirinya. Maka di Al-Quran Allah perintahkan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah pada fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia pada fitrah itu. Jadi orang yang beriman dengan Al-Quran berarti orang yang tetap berada pada fitrahnya. Dan dulu ada seorang sosiolog yang terkenal di awal abad ke-20 dan di akhir abad 19. Itu pelopor sosiologi modern, Durkheim, yang dari Prancis. Dia katakan bahwa karena penelitian dia di masyarakat sampai aborigin yang di Australia, akhirnya dia simpulkan bahwa agama itu fenomena universal yang ada di dalam setiap masyarakat, dari yang primitif sampai yang modern. Itu nggak bisa dipungkiri hal itu. Semua masyarakat. Ya cuma Durkheim ini Yahudi. Jadi dia mengartikan agama itu kayak representasi kolektif dari satu masyarakat, yang tujuannya nanti untuk meningkatkan sense of community itu Bapak. Nah, di Yahudi memang banyak pemikir-pemikir yang terkenal itu Yahudi. Tokoh-tokoh sosialis, komunis itu juga Yahudi. Karl Marx itu Yahudi. Tokoh-tokoh kapitalis juga banyak Yahudi. Lucu ya, padahal sama-sama ekstrim. Ya yang sekarang masih ada ya George Soros. Nah, dan seterusnya lah. Baik, kita kembali ke masalah agama dan percaya dengan yang gaib, yang adanya Tuhan tadi. Itu bisa pakai dalil fitrah. Orang yang tidak percaya dengan hal itu mengingkari fitrahnya. Saya contohkan. Uni Soviet kan sosialis. Sosialisme itu kan semacam metode untuk menerapkan komunismenya Karl Marx itu. Salah satu prinsip komunisme Karl Marx
itu tidak ada Tuhan. Hidup itu materi. La ilaha wal hayatu maddah, itulah. Tidak ada Tuhan, hidup itu materi. Kok bisa terjadi alam semesta yang sebegitu rapi, teratur? Oh, itu by chance. Kebetulan aja begitu. Ini pendapat Karl Marx itu Yahudi gitu. Nah, di Soviet itu konon di hari-hari tertentu orang-orang membawa karangan bunga ke makam Lenin dan Stalin. Jadi kalau tidak percaya dengan yang gaib, buat apa? Orang sudah mati. Bagi mereka kan tidak ada Tuhan, nggak ada kehidupan, sudah mati, ya selesai. Ternyata nggak bisa kan manusia mengingkari itu. Vladimir Lenin sendiri kan ya penganut Marxisme yang kemudian menciptakan sosialisme itu. Baik, sekarang di Indonesia, saya ingat tahun 66 ketika kami, jadi setelah Gestapo kan kami TNI itu bergerak. Nah itu pemuda-pemuda rakyat, jimat-jimatnya dikumpulkan sama kami itu, dibakar. Jimatnya diantaranya pentungan. Itu kalau orang Jawa Timur bilang kentes, itu pentungan. Itu ada yang dibelah-belah isinya kemenyan dan ikat kepala. Siapa yang bikin? Dukunnya PKI waktu itu yang terkenal, Mbah Suro. Terkenal di Jawa Timur tahun-tahun itu Mbah Suro. Katanya ateis, tidak bertuhan. Bahkan orang katakan antiteis itu kalau komunis. Tapi nggak bisa orang mengingkari tentang adanya yang gaib, tentang adanya kekuatan besar yang ada di luar dirinya, karena itu fitrah manusia. Sudahlah, yang manapun juga begitu. Jadi nggak bisa kita mengingkari itu. Jadi untuk sampai pada satu kesimpulan tentang adanya Allah bisa pakai dalil fitrah tadi. Yang kedua dalil akli, pakai akal. Ketiga nakli, yaitu dari Quran atau dari hadis. Jadi ada dalil akli, ada dalil nakli. Nah, dalil nakli itu cara mengajari manusia sampai kepada kebenaran, itu dibimbing step by step. Jadi Quran tidak katakan Allah ada, surga ada, neraka ada, tidak cuma begitu. Tapi diajak kita berpikir untuk menggunakan akal secara benar. Ya, misalnya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhatikan onta bagaimana diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan kepada langit bagaimana dia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kepada gunung-gunung bagaimana dia ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah perhatikan bumi bagaimana dia dihamparkan. Begitu dan seterusnya. Jadi di sini dibimbing oleh Allah untuk gunakan akal secara benar. Kalau sudah sampai ke satu kesimpulan itu dibawa ke yang lebih tinggi lagi tentang wahdaniyatullah, tentang keesaan Allah. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau saja ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, alam semesta ini atau langit bumi ini akan hancur, rusak. Gimana Allah ajak kita gunakan akal secara benar tadi? Ya, contoh paling mudah saja beginilah. Kalau Tuhan itu Qahar, Jabbar,
Tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya, berhak memaksakan. Kalau tidak punya sifat itu ya bukan Tuhan. Kalau Tuhannya dua, satu menghendaki besok hujan, satu tidak. Tuhan yang mana yang menang? Oh, Tuhan A. Ya kalau A yang menang, B bukan Tuhan. Jadi kalau manusia mau gunakan akal secara benar, sampai pada satu kesimpulan tentang wahdaniyatullah. Diajak lagi berpikir ke yang lebih tinggi, yaitu supaya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami lebih dekat kepadanya min hablil warid, dari urat leher sendiri. Hanya diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dan seterusnya. Di zaman Imam Ahmad itu juga banyak orang-orang ateis. Lalu berdebat dengan Imam Ahmad. Ya sudah, kita kumpulkan saja manusia di alun-alun, di hari ini itu jam sekian, debat terbuka. Wah, dalam perdebatan tadi manusia sudah kumpul. Kemudian Imam Ahmad belum datang juga. Manusia hampir bubar, baru Imam Ahmad datang naik ke mimbar. Saudara-saudara, mohon maaf saya terlambat. Karena di jalan tadi saya melihat kejadian yang luar biasa. Pohon-pohon tiba-tiba tumbang dengan sendirinya, berubah jadi papan-papan, terus jadi perahu, jalan sendiri di sungai. Semua katakan bohong nih, nggak mungkin itu terjadi. Tinggal kembalikan. Kenapa kamu percaya bahwa alam semesta yang segitu teraturnya itu jadi dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan? Ya sudah, cuman begitu aja, bubar, kalah mereka. Nah, artinya kalau manusia mau gunakan akal secara benar, itu urusan yang mudah untuk sampai pada satu kesimpulan tentang adanya Allah, adanya Tuhan. Tapi kalau tidak gunakan akal secara benar, ya buahnya beda. Kayak tadi Karl Marx katakan tidak ada Tuhan, hidup materi. Nah, kok bisa? Dia kan gunakan akal juga. Iya, tapi menggunakannya tidak benar. Kalau yang menggunakan itu ulul albab, nah itu beda. Di Quran ada istilah ulul albab, orang-orang yang memiliki al-albab. Al-albab itu akal, tapi maksudnya akal yang murni. Karena lubun dalam bahasa Arab itu inti dari segala sesuatu. Lubus syai' berarti inti dari segala sesuatu. Nah, Quran menyebut orang-orang berakal dengan kata ulul albab itu dalam hal-hal yang memerlukan penggunaan akal secara seksama. Misalnya itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang, penciptaan langit dan bumi adalah ayat-ayat buat ulil albab. Nah, ulul albab kalau dia memperhatikan langit, bumi dan seterusnya, kesimpulannya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan ini semua sia-sia. Tapi yang bukan ulul albab sama-sama berpikir ya beda. Ya contohnya tadi itu, Karl Marx tadi dia katakan tidak ada Tuhan, hidup adalah materi. Baik, ini tentang beriman kepada yang gaib, ini dasarnya. Jadi kalau nggak percaya dengan yang gaib, nggak akan jadi orang bertakwa. Tapi perkara gaib yang kita imani itu yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang katakan bahwa perkara gaib itu
ada yang ghaibatan kamilah itu. Benar-benar gaib ya gaib. Apa itu? Kayak firman Allah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Jadi ada hal seperti ini. Nah, kayak surga neraka iya sekarang gaib, tapi nanti ditunjukkan kepada manusia. Nah, kemudian perkara-perkara gaib juga ada yang khurafat. Nah, kalau khurafat itu yang orang bikin, yang mengada-ngada tuh. Oh, bukan itu. Halusinasi, yang gitu-gitu tidak. Jadi perkara gaib yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita imani. Baik, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat. Kenapa menggunakan kata menegakkan salat? Ai ya'tuna biha bihuquqiha, yakni menjalankannya dengan hak-haknya. Nah, dan apa yang dimaksud dengan menjalankan dengan hak-haknya? Dan menjalankan dengan haknya. Nah, ini yakni hak-hak, ketentuan-ketentuan, kewajiban-kewajiban yang tampak. Al-zahirah wa hiyal arkan wasyurut wal mandubat, yaitu rukun-rukunnya. Ini yang tampak. Baca Fatihah, ruku, sujud, itu kan rukun. Wasyurut, syarat-syaratnya. Apa beda rukun dan syarat? Kalau rukun itu ma la yatimul amru illa bihi wa huwa minhu. Sesuatu yang satu perkara tidak sah kecuali dengannya dan dia bagian darinya. Kayak rukuk tadi saya contohkan, nggak ada rukuk nggak sah. Tapi rukuk itu bagian dari sholat itu. Kalau syarat ma la yatimul amru illa bih wa huwa laisa minhu. Sesuatu yang per satu perkara tidak sempurna atau la yasihu, tidak sah kecuali dengannya. Wa huwa laisa minhu, tapi tidak termasuk bagian darinya. Contohnya wudu, pakaian yang suci dan seterusnya. Wal mandubat, hal-hal yang dianjurkan. Wa tarkil mufsidat wal makruhat, dan meninggalkan perkara-perkara yang merusak dan juga yang dibenci. Nah, ini hak-hak yang tampak. Yang tidak tampak, yang batin, kal khusyu'i wa huduril qalbi. Contohnya khusyuk, hadirnya hati. Jadi sholat kan ada yang rukun syaratnya terpenuhi yang tampak, kekhusyuannya ternyata tidak. Nah, yuqimunas shalah dalam arti ya'tuna biha bihuquqiha. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan. Menginfakkan, diinfak di apa? Sebab infak itu artinya membelanjakan harta aja, yaitu fi ta'atillah, dalam menjalankan ketaatan terhadap Allah. Lalu apa beda infak, sedekah, zakat? Kalau zakat itu yang wajib. Sedekah bisa yang dimaksud yang wajib dan yang sunat. Contohnya di surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Hanyalah sungguhnya sedekah. Nah, di situ yang dimaksud bisa zakat, bisa juga yang sunat, lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Buat fakir, miskin dan seterusnya. Nah, ini kalau infak ya umum, asal membelanjakan harta itu namanya infak. Sampai di satu hadis Nabi katakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bihi wajh Allah. Engkau tidak
berinfak satu nafkah pun yang niatmu untuk mencari redha Allah, illa ujirta biha, melainkan kau akan diganjar, hatta ma taj'alu fi fimra'atik, hingga yang kau letakkan di mulut istrimu. Yakni seorang suami memberikan nafkah kepada istri, nah itu juga diganjar oleh Allah kalau niatnya karena mencari pahala dari Allah. Nah itu infak jadi secara umum. Nah lalu beda antara sodako dan hadiah. Kok Rasul tuh kalau sodako zakat Rasul nggak mau terima, nggak mau makan, dan larang keluarga Rasul untuk makan sodako dan zakat. Tapi hadiah Nabi terima. Jadi kalau ada susu segala macam, nanya dulu dari mana, si fulan. Sodako apa hadiah? Hadiah, baru Nabi minum. Tuh bedanya kalau sodako tu'ta ghaliban lil muhtajina, bihadfi thawab wa taqarrub ilallah. Biasanya diberikan buat orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, dan lain-lain. Bihadfi thawab, sasarannya atau tujuannya, targetnya adalah cari ganjaran dari Allah. Wa taqarrubi ilallah, dan taqarrub kepada Allah. Jadi kalau sedekah tuh begitu, dikasih orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, dan seterusnya. Hadiah, kalau hadiah tidak tu'ta li ayyi syaksin, diberikan kepada siapa saja, baik fakir atau tidak. Nah, dengan tujuan menghormati atau mawaddah, hubungan kasih sayang dan seterusnya. Nah, itu hadiah. Jadi sedikit beda antara sodakoh dan hadiah. Nah, baik, nah kalau hadiah tuh, kalau sodakoh niatnya sodakoh ke siapa aja sodakoh. Kayak dulu ada di zaman Nabi, seorang lelaki titip ke seseorang di masjid sodakoh, dinar lagi, mata uang emas beberapa dinar, tasarrufkan, salurkan. Tak tahu anaknya datang ngambil, dibawa pulang, diujukin ke bapaknya. Bapaknya katakan bukan kepada engkau. Dilapor ke Rasul. Kata Rasul, laka ma akhadta yaman, engkau berhak mendapatkan apa yang kau ambil. Walaka ma nawaita, engkau dapat sesuai niatmu. Niatmu kan sedekah, anakmu ikut ngambil, ya tetap diganjar, dicatat sebagai sedekah. Nah, itu bedanya sedekah dan hadiah. Lalu yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka, dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka berinfak. Ini kalau kita lihat ini, kalau alladzina yu'minuna bil ghaib nih, wa yuqimuna shalah, ibadah mahdoh, langsung kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ibadah sosial. Jadi infak itu kan kaitannya dengan ibadah sosial. Nah, kemudian dari sini Islam itu sebetulnya satu sistem, kalau boleh dinamakan sistem itu yang tawassut, ajaran Allah yang sifatnya tawassut, tengah-tengah. Kan ada dua sistem sosial ekonomi yang sama-sama ekstrim, komunisme, kapitalisme. Kalau kapitalisme itu individual sifatnya, kan mengumpamakan seperti sel-sel yang ada dalam tubuh. Di situ ada struggle of life, ada survival of life, ya udah biarkan saja. Komunisme tidak mengakui hak pribadi, semua milik bersama. Dan itu satu sistem yang tidak bisa diterapkan. Sampai di Cina pun yang berkuasa partai komunis, di masyarakatnya tetap kapitalis yang diterapkan. Saya tanya tetangga,
Dia S2-nya di Wuhan. Mas, di sana emang bisa diterapkan sistem ekonomi komunis? Oh, nggak bisa. Di masyarakat tetap kapitalis. Padahal udah berkuasa itu partai komunis Cina. Kalau komunisme Karl Marx kan begitu kan, apa namanya, from each according to his ability. Dari setiap orang itu hanya dituntut sesuai dengan kemampuannya, and to each according to his need. Pada setiap orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Satu hal yang nggak mungkin. Orang itu punya etos kerja yang tinggi kalau ada dorongan pribadi atau keluarga. Kalau semua milik bersama, ya nggak bisa. Kayak yang diajarkan oleh Karl Marx tadi. Nah, kalau kapitalisme individualis, nggak ngurus orang lain. Nah, Islam datang dengan ajaran yang tengah-tengah. Hak setiap orang itu dihormati. Dan itu disampaikan Rasul di khutbah wada, di haji wada. Ayuhan nas, ayu yaumin hadza, wahai manusia, hari apa ini? Diam semuanya, karena takut Nabi mau kasih nama yang lain. Alaysa yauman nahar, bukankah ini hari nahar? Bala ya Rasulullah. Ayu syahrin, bulan apa ini? Manusia diam. Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Bala ya Rasulullah. Ayu baladin hadza, negeri apa ini? Manusia diam. Nabi katakan, alaisa al baladul haram, al balad al haram, bukankah ini negeri haram? Bala ya Rasulullah. Ala, ketahuilah, inna amwalakum haram wa dima'akum haram, hartamu haram, darahmu haram. Yakni tidak boleh saling merampas harta orang lain dan tidak boleh saling menumpahkan darah orang lain. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya harimu ini, hari nahar. Fi syahrikum hadza, di negerimu ini. Fi baladikum hadza. Hal balagh, bukankah aku telah sampaikan? Bala ya Rasulullah. Nabi angkat tangan, Allahumma syahid, ya Allah saksikan. Jadi hak itu dihormati dan tidak boleh diganggu dalam Islam. Tetapi pada hak kita ada hak orang lain. Maka ada zakat, dianjurkan sodako, dianjurkan infak. Bahkan nggak masuk surga orang yang tidur kekenyangan, tetangganya kelaparan. Nah, itu ajaran Islam. Ini sistem yang tawassut, tengah-tengah. Jadi hak dihargai, tapi diperintah. Dan kalau kita tidak mau keluarkan zakat misalnya, ya di situ ada hakum ma'lum, ada hak tertentu milik orang lain yang kita tidak berikan. Baik, ini diantara sifat al-muttaqin, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Insyaallah yang akan datang nanti kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan, tafadhalu. Maaf nih ngomongnya agak susah. Kalau ini lagi sakit agak susah. Ya silahkan. Silahkan baca. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bagaimana ada yang baik? Ya, kalau dalam Islam yang ada ya hidup mati. Nah,
Berarti orang yang mati suri ya belum mati. Karena orang kalau sudah mati itu di alam barzakh. Barzakh itu kan dinding pemisah. Nah, kemudian kok ada orang-orang yang mengalami seperti itu, ya bisa saja untuk pelajaran dia dan juga orang-orang yang lain. Kalau malaikat keliru itu tidak mungkin. La yufarritun, malaikat gak akan keliru. Karena ada suka orang salah yang mau dicabut nyawanya wagimin, nggak taunya wagiman, ya nggak bisa salah. Apa malaikat tuh kerjanya pas itu. Jadi ya memang Allah menghendaki begitu. Biasanya pelajaran buat dia dan juga orang-orang lain kalau memang benar itu terjadi. Jadi mati suri menurut kedokteran ya berarti belum mati. Ya makanya saya dengar orang alam nih yang ahli masalah itu kayak kenapa di rumah sakit mesti dimasukkan ruang jenazah dulu kan untuk meyakinkan itu kan. Jangan-jangan dia mati suri, yang saya dengar begitu. Ya silahkan yang lain. Fadol, silakan Pak Haji. Yang itu disampaikan mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya betul. Melaksanakan sholat. Ya. Berinfak. Ya. Ya. Kalau yang gaib kan juga memang ada yang karena tidak mendapatkan ilmu agama sehingga tetap dia percaya kepada yang lain, Ya betul. Yang tidak diajar ya. Akhirnya mencari wujud sehingga seperti nenek moyang. Ya betul. Betul. Percaya ada kekuatan selain dia, tapi akhirnya mewujudkan ke bohong. Ya. Betul. Benda-benda Ya. Ya betul Pak Haji. Jadi itu modal. Kalau orang sudah mengingkari yang gaib, nggak akan bisa jadi bertakwa. Cuma Islam menjelaskan, meluruskan, nih perkara gaib yang benar begini. Maka tadi saya katakan bahwa ada perkara gaib yang diberitakan Allah, ada yang khurafat yang kayak tadi karena tidak mendapatkan pelajaran agama. Jadi benar, tapi itu dasar. Kalau tidak percaya dengan yang gaib ya nggak bisa jadi orang yang bertakwa. Nah cuma ya dijelaskan dalam Quran begini, beriman kepada gaib yang benar. Ya semua orang beragama percaya yang gaib. Tadi saya katakan itu fenomena universal yang ada di dalam semua masyarakat itu, baik ya kata Durkheim itu apa, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif, semua ada kepercayaan tadi. Nah tinggal kita meluruskan, mengajak beriman kepada yang gaib yang benar, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Kayak saya dulu ditugaskan oleh Robito Halam Islami, World Muslim League, itu di satu daerah, satu kelurahan 80% ex PKI wajib lapor. Nah, nggak ada satupun yang sholat. Kok nggak sholat? Jadi rupanya itu manuver orang-orang PKI dulu. Warga sini kalau ada yang sholat nanti sakit atau mati. Karena danyang kata mereka. Danyang itu
kuburan leluhur mereka ada di situ, itu tidak redha kalau anak cucunya ada yang nyaingi dia. Sebab dia itu muslim, tentara Gajah Mada yang lari ke situ. Itu turun-temurun begitu Nah, jadi mereka PKI dan nggak percaya Allah, tapi kan percaya dengan kekuatan danyangnya atau leluhurnya tadi. Dan setelah saya dakwah lama, saya ajak anak-anak muda, Pak Guru, kalau manggil saya Pak Guru, ayo main, ayo, mau saya diajak mana? Main tempat wisata. Di situ ada berhalanya, yang mereka takuti. Mana berhalanya? No Pak Guru, boleh saya ludahin? Jangan Pak Guru, ntar kenapa-napa. Biarin dah, nggak apa-apa. Wis tak idoni, saya ludahin, pulang. Malam tuh rupanya saya tidur di masjid, dijagain sama anak-anak, dikira nanti saya ngigo, saya Pak, saya jagain semalaman Bapak. Kenapa ya? Saya ngigo nggak? Ya udah, orang batu ya batu. Jadi meluruskannya dikit-dikit lah, hal-hal yang realistis biar mereka percaya dengan agama. Ya ada seninya lah dakwah di masyarakat seperti itu. Tapi tetap orang tidak bisa menghilangkan al-ghaib tadi. Cuma pindah aja ya. Yang mestinya dia berimani dia tidak imani, yang mestinya dia tidak imani diimani. Tapi ternyata mudah karena masih ada dasar itu. Dan alhamdulillah sekarang saya pernah telepon tuh sudah berdiri 3 masjid. Waktu itu dari tidak ada masjid berdiri 1 masjid. Jadi bekerja sama dengan Kementerian Agama lah waktu itu, sampai berdiri di masjid. Sekarang udah 3 masjid tambah 1 musola. Padahal waktu itu tahun 80-an tidak ada satupun yang sholat. Baik, jadi latar belakang masyarakat yang ini kita juga harus pelajari. Sebetulnya mereka percaya dengan yang gaib. Nggak bisa itu dihilangkan karena itu fitrah manusia. Ya silahkan. Sekan, ada lagi? Baik, kalau masih ada lagi silakan Pak. Masih ada waktu, sudah. Baik, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.